Cara menyembuhkan aslam dan juga anxiety langkah kedua atau cara yang kedua atau langkah berikutnya. Dan ini cara versi saya teman-teman, bukan cara yang paling benar. Bukan, ini hanya versi saya saja. Gini, langkah kedua menurut saya kita harus berdoa kepada Allah teman-teman. Kita harus berdoa, kita harus minta petunjuk kepada Allah agar supaya ditunjukkan jalan, agar supaya ditunjukkan cara, agar bisa sembuh dengan mudah dan juga dengan cepat. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Ya karena Allah yang menghidupkan kita, dan Allah adalah satu-satunya yang bisa mengizinkan kita sehat kembali teman-teman. Jadi memang sudah sangat seharusnya sekali kita berdoa kepada Allah. Dan yang gak kalah pentingnya yaitu kita harus bersyukur teman-teman. Gini, saya nggak melihat siapa-siapa, saya melihat diri saya sendiri. Saya dulu hampir-hampir sangat jarang sekali bersyukur teman-teman. Pada saat saya kena aslam dan juga anxiety, saya merasakan sakit. Dan itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari anggota tubuh saya teman-teman. Dan sebagian besar yang lain itu sebenarnya sehat, tetap berfungsi dengan normal, dengan baik. Tapi saya tidak melihat itu, saya tidak bisa mensyukuri itu. Karena saya sudah tertutupi oleh rasa sakit itu. Dan itu menurut saya sangat salah sekali teman-teman. Kita memang sakit iya, tapi itu bagian kecil dari tubuh kita teman-teman. Tapi anggota tubuh kita yang lain yang masih banyak ini itu semua normal, itu semua sehat. Dan itu wajib kita syukuri teman-teman. Karena gini, dengan kita bersyukur, kita bisa sedikit senyum atau bahkan bisa full senyum, bisa walaupun kondisi sakit. Karena pada saat kita sakit, kita kok full cemberut terus, maka rasa sakit itu menurut saya semakin menjadi-jadi, semakin menindas teman-teman. Dan langkah-langkah berikutnya yang kita jalani itu juga semakin berat kalau menurut saya, kalau kita menghadapinya dengan full cemberut. Beda cerita kalau kita nggak cemberut, apalagi bisa senyum. Ya walaupun kita masih merasakan sakit, tapi sakit itu nggak menimpa banget-banget, nggak terasa banget-banget teman-teman. Dan langkah-langkah berikutnya yang kita akan ambil untuk menyembuhkan kita itu nggak terasa berat. Kita menjalaninya itu tidak terlalu berat teman-teman. Menurut saya seperti itu pengaruhnya teman-teman. Dan juga ketika bangun tidur kita wajib harus bersyukur teman-teman. Dan itu dulu sering saya lupakan. Saya tidak pernah bersyukur pada waktu bangun pagi. Dan kalau di Islam teman-teman pasti sudah tahu doanya, doa bangun pagi. Ya pokoknya gini, seenggaknya kita harus bersyukur ketika kita dibangunkan dari tidur itu teman-teman. Karena dibangunkan dari tidur itu menurut saya nikmat yang sangat luar biasa. Walaupun kita dibangunkan pada kondisi sakit, itu masih sangat nikmat sekali teman-teman. Dibangunkan pada kondisi sakit, iya kita merasakan sakit iya, tapi itu masih kecil teman-teman. Jika dibandingkan nikmat bangun dari tidur itu jauh lebih sedikit, sakit itu jauh lebih sedikit teman-teman. Jadi walaupun kita bangun pada kondisi tubuh kita sakit, kita wajib harus bersyukur. Karena ketika kita dibangunkan dari tidur, kita bisa melakukan apapun, kita bisa menjalani langkah-langkah untuk penyembuhan dan juga yang paling penting ketika kita dibangunkan dari tidur, kita bisa beribadah teman-teman. Kita masih bisa bersujud kepada Allah. Dan itu nikmat yang sangat super luar biasa kalau menurut saya. Jadi walaupun kita mengalami sakit aslam dan juga anxiety, jangan pernah lupakan bersyukur teman-teman. Itu tadi langkah kedua cara menyembuhkan aslam dan juga anxiety versi saya. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.